Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Nur Aisyah. Peranis Malia. Saya Kurnia Sari. Dewi Ramdania. Saya Sigit Indra Kusuma. Saya Ehon Holidin. Saya Nugraha. Saya Mardianto. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai komunikasi dalam bisnis. Pada umumnya, manusia akan mengikuti atau masuk sebagai anggota suatu organisasi bisnis, organisasi nirlaba, organisasi politik, organisasi pekerja, organisasi keagamaan, dan lain sebagainya. Maka, organisasi ini adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan secara sengaja, yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang didirikan untuk jangka waktu lama. Komunikasi internal. Organisasi sebagai kerangka framework menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang di dalam organisasi itu, dan dapat diklarifikasikan sebagai tenaga pimpinan dan tenaga yang dipimpin, untuk menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan tujuan yang akan dicapai. Ketua dan pengurus mengadakan peraturan sedemikian rupa sehingga tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh anggota. Komunikasi internal. Dalam komunikasi internal dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal, yakni komunikasi dari atas ke bawah, downward communication, dan komunikasi dari bawah ke atas, upward communication, yang merupakan komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik, two-way traffic communication. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan dengan karyawan, dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal. Komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Komunikasi horizontal contohnya yaitu komunikasi pimpinan divisi dengan anggota lain. Komunikasi eksternal. Dalam komunikasi eksternal dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi dari organisasi kepada halayak dan komunikasi dari halayak kepada organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi dari organisasi kepada halayak. Komunikasi dari organisasi kepada halayak pada umumnya bersifat informatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga halayak merasa memiliki keterlibatan. Kegiatan ini sangat penting dalam usaha memecahkan suatu masalah jika terjadi tanpa diduga. Komunikasi dari halayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Jika informasi yang disebarkan kepada khalayak itu menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial atau menyebabkan adanya pro dan kontra di kalangan khalayak, maka itu disebut opini publik. Opini publik ini seringkali merugikan organisasi. Karenanya harus diusahakan agar segera dapat diatasi, dalam arti kata tidak menimbulkan permasalahan. Roda. Fokus perhatian dari pola ini adalah seseorang pemimpin. Apakah pemimpin tersebut dapat berhubungan dengan semua anggota kelompok dan tidak ada masalah komunikasi, waktu, dan feedback dari anggota kelompok. Tetapi setiap anggota kelompok hanya dapat berhubungan dengan pemimpinnya. Pola komunikasi ini menghasilkan produk kelompok yang tercepat dan terorganisasi. Dalam pola komunikasi rantai,
anggota terakhir yang menerima pesan yang disampaikan oleh pemimpin seringkali tidak menerima pesan yang akurat, sehingga pemimpin tidak dapat mengetahui hal tersebut karena tidak adanya umpan balik yang disampaikan. Y. 3 orang anggota dapat berhubungan dengan orang di sampingnya seperti pada pola rantai, tetapi hanya ada 2 orang yang dapat berkomunikasi dengan seseorang yang ada di sampingnya. Circle atau lingkaran. Dalam pola ini, pesan dari pengirim berjalan ke seluruh anggota kelompok dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai kembali kepada pengirim. Setiap orang hanya dapat berkomunikasi dengan 2 orang, yaitu di samping kiri dan kanannya. Star atau bintang. Semua saluran dari setiap anggota dapat berkomunikasi dengan semua anggota kelompok yang lain. Bintang atau star. Pada pola, semua saluran tidak terpusat pada satu orang pemimpin. Etika komunikasi bisnis bisa diartikan etika berkomunikasi dalam bisnis. Etika komunikasi bisnis mengacu pada prinsip-prinsip yang dianut oleh perusahaan mengenai komunikasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam etika komunikasi bisnis melalui telepon. Yang pertama, perhatikan volume suara Anda ketika berbicara melalui telepon. Yang kedua, ketika Anda sedang rapat, pastikan telepon Anda dalam posisi off atau silent. Yang ketiga, jangan letakkan smartphone atau handphone Anda di atas meja ketika sedang rapat. Yang keempat, ucapkan maaf daripada apa ketika Anda tidak mendengar secara jelas suara dari lawan bicara Anda. Yang kelima, ketika orang lain yang menelepon Anda, ketika sudah selesai percakapannya, jangan Anda yang menutup teleponnya. Akan tetapi, biarkan lawan bicara Anda yang menutup. Dan yang terakhir, ketika Anda dengan mengunyah makanan dan terpaksa harus menerima telepon, maka habiskan dulu makanan Anda dan jangan sampai terdengar mengunyah sambil berbicara. Etika komunikasi bisnis melalui email. Yang pertama, gunakan alamat email yang profesional dengan menggunakan domain sendiri. Yang kedua, balas email yang membutuhkan respon atau balasan secepat mungkin. Yang ketiga, hati-hati dengan tanda baca, terutama tanda seru. Yang keempat, hindari menulis kata atau kalimat dengan huruf besar semua. Yang kelima, tulis subjek email yang jelas dan mudah dipahami. Yang keenam, selalu awali email bisnis Anda dengan sapaan. Yang ketujuh, hindari kesalahan tipe atau tata bahasa dalam email bisnis Anda. Yang kedelapan, hindari penggunaan emoji. Yang kesembilan, gunakan jenis font standar. Yang kesepuluh, bila Anda tahu siapa nama penerima email Anda, sebut namanya dalam email Anda. Yang ke-11, bila mengirimkan attachment pada email Anda, berikan judul yang sesuai dengan file yang Anda kirim. Inilah beberapa contoh praktik etika komunikasi dalam bisnis melalui instant messaging. Yang pertama, jika Anda belum pernah bertemu dengan lawan chatting Anda, perkenalkan dengan sopan dan santun siapa Anda dan ada keperluan apa. Yang kedua, awali dengan sapaan singkat seperti salam, hai, hello, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk bisnis, jaga percakapan agar tetap pendek. Yang keempat, jangan pernah mengirimkan kabar buruk melalui instant messaging. Yang kelima, jangan pernah menghubungi orang yang status instant messaging-nya sedang away atau busy. Dan yang terakhir, akhiri percakapan di instant messaging dengan ucapan terima kasih. Inilah beberapa contoh praktik etika komunikasi dalam bisnis melalui Skype atau video call. Yang pertama, fokus pada monitor dan kamera Anda. Dengan fokus pada monitor dan kamera, itu seperti melakukan kontak mata dengan lawan video call Anda.
Dan yang kedua, jangan terlalu banyak gerak. Ini bertujuan untuk menghindari gambar yang tidak jelas, terlebih ketika koneksi tidak lancar. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.